Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 10 Mei 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pertama, Saudara, Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum mengamankan seorang pria yang sudah buron selama 3 tahun. Penangkapan ini bekerja sama dengan polisi di Raja, Malaysia. Direktorat Reserse Kriminal Umum mengamankan seorang pria bernama Anwar alias Atek yang sudah buron selama 3 tahun. Anwar ditangkap di kawasan Penang, Malaysia setelah melarikan diri selama 3 tahun. Seperti diketahui, Anwar terjerat kasus dugaan pemalsuan surat sertifikat tanah senilai 20 miliar rupiah pada 2020 lalu. Setelah terjerat kasus dugaan penipuan, Anwar langsung melarikan diri ke negara Malaysia. Pada penangkapan tersebut, Polda Sumatera Utara bekerjasama dengan Divisi Interpol Mabes Polri dan polisi di Raja, Malaysia. Kepolisian juga sebelumnya telah mengeluarkan red notice atas nama Adil Anwar. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Sumaryono mengatakan, sebelum ditangkap di Malaysia, pihaknya juga sudah menyerahkan 2 tersangka lainnya ke kejaksaan. Sumaryono menyebutkan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, Atek langsung ditahan dan dibawa ke ruang tahanan Polda Sumatera Utara. Kita lakukan pemberkasan dan saat ini juga kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan setelah kita berkoordinasi dengan Bidokes tentang kesehatan yang bersangkutan. Dan perlu dijelaskan pula bahwa pengamanan subjek red notice ini adalah hasil kerjasama antara PDRM Polri, yaitu melalui NCB Kuala Lumpur, dengan Polri, yaitu Divumiliter Polri, dan juga bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Jalan Turi Tanjung Mulia, Kota Medan, Selasa siang. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan kampung narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di Jalan Turi Gang Impian, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Petugas berhasil mengamankan 7 orang pemuda serta 2 bungkus sabu-sabu dalam plastik klip. Sebanyak 7 orang pemuda yang tengah asik bermain judi ketangkasan dindong. Usai mengisap sabu berhasil dikepung di dalam rumah yang dijadikan sarang peredaran narkoba dan tempat bermain judi. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan 1 paket sabu dalam plastik klip yang telah dibuang dari jendela dan 1 paket sabu lainnya di bawah sofa tempat para pemuda duduk di dalam lokasi tersebut. Selain itu, 1 kunci letter T yang biasa digunakan untuk melakukan aksi curanmor. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Harrison Manulang mengatakan penggerebekan dilakukan karena keresahan warga yang sering melihat orang asing dan pemuda setempat bertransaksi narkoba di lokasi judi ketangkasan. Seluruh pemuda yang berhasil diamankan merupakan pemakai narkoba jenis sabu. Adapun hasil GKN berhasil kami amankan 7 orang laki-laki yang mana 6 orang positif sabu-sabu dan 1 orang negatif. Adapun barang yang kami temukan di TKP, 2 paket sabu dan 1 kunci T. Benar, berdasarkan informasi masyarakat, memang lokasi tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi dan transaksi sabu-sabu. Saat akan dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan, salah seorang ibu terduga pengguna narkoba sempat menangis dan memeluk anaknya yang akan diperiksa lebih lanjut. Dari hasil tes urin didapati 6 pemuda positif menggunakan narkoba dan 1 lainnya dengan hasil negatif zat metamfetamin. Kondisi ruas jalan provinsi di Simpang 4 Kuta Barat menuju Cipahutar saat ini kondisinya semakin rusak. Selain ruas jalan dan drainase yang sempit menyebabkan pengguna jalan harus ekstra hati-hati melintasi jalan tersebut, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan provinsi di Simpang 4 Tarutung hingga saat ini belum ada perbaikan dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, kondisi drainase yang tidak memadai mengakibatkan badan jalan menjadi tempat genangan air terutama saat musim hujan. Kondisi ini sudah sering terjadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, namun belum ada perbaikan.
Selain menjadi salah satu jalan provinsi yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, dari Kecamatan Tarutung menuju Cipahutar juga menjadi lokasi para pedagang untuk berjualan di ruas jalan yang rusak dan tergenang air. Terkait hal tersebut, menurut Kepala Dinas PUPR Taput, melalui Sekdis Dinas PUPR Taput, Cupati Raja Guguk mengatakan, terkait kewenangan daerah jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah Sumatera Utara dan telah beberapa kali disampaikan Bupati Taput ke pihak Pemprov Su untuk segera diperbaiki, terutama Jalan Simpang 4 Huta Barat, namun belum terrealisasi hingga saat ini. Selain itu, untuk penanganan sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan di sejumlah titik, Pemda Taput secara swadaya telah melakukan penimbunan jalan, mengingat status jalan tersebut adalah jalan provinsi. Pemda Taput berharap agar Pemprov Su dapat segera memperbaikinya sehingga akses jalan masyarakat tidak terganggu. Jalan tersebut merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Namun kita dari pemerintah daerah, kita juga tetap berusaha bagaimana caranya supaya jalan itu supaya segera diperbaiki. Kita sudah menyurati gubernur melalui surat bupati. Bukan hanya tahun 2023, dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah kita surati supaya segera ditangani. Baik juga melalui forum-forum ketika berjumpa, ketika ketemu dengan pihak balai sudah disampaikan supaya segera ditangani. Pemirsa, mantan anggota DPRD Sumut Indra Alamsyah digugat ke Pengadilan Negeri Medan diduga melakukan penipuan dan penggelapan. Sebelumnya Indra sudah dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan. Kuasa hukum korban Rosmala Sembayang Ganda Tambunan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Medan pada Senin siang dengan kode dan tanggal register PN Medan. Kuasa hukum Rosmala Sembayang resmi melaporkan Indra Alamsyah, mantan anggota Dewan, atas dugaan penipuan dan penggelapan. Gugatan perdata ini dilayangkan pasca Indra Alamsyah ditetapkan tersangka oleh Polrestabes Medan. Meskipun statusnya sudah P21, namun Indra Alamsyah hingga saat ini tidak kunjung ditahan. Kuasa hukum Rosmala Sembayang Ganda Tambunan mengatakan kasus ini bermula dari Indra Alamsyah yang menawarkan mobil truk kepada korban. Indra meminta uang DP sebesar 100 juta, namun setelah uang diberikan, Indra tidak kunjung memberikan mobilnya kepada korban. Bahkan korban sama sekali tidak pernah melihat mobil truk yang ditawarkan tersebut. Atas dugaan penipuan dan penggelapan ini, korban melapor ke Polrestabes Medan. Nah, setelah dia serahkan uang itu kepada si IA tidak pernah menunjukkan mobil itu ada ataupun keberadaannya. Nah, setelah pemeriksaan saksi-saksi termasuk korban, ya kan, terus dikonfrontir kepada korban sama saksi-saksi. Ternyata di konfrontir tersebut sebelum penetapan tersangka, IA ini menyampaikan di konfrontir sudah ada pengembalian uang. Namun klien kita tidak mengetahui ada uang yang masuk ke rekening dia. Nah, jadi sebelum itu dilaporkannya ke bank. Ini dana yang 100 juta ini dia tidak ketahui dan itu sudah diblokir. Rosmala Sembayang mengatakan perseteruan antara dirinya dengan Indra Alamsyah bukan baru kali ini terjadi. Korban mengaku sudah 2 kali menggugat Indra sudah menang perkara dan ingkrah. Namun Indra Alamsyah tidak kunjung membayar tuntutan sesuai keputusan hakim. Yang perdata ini dari dia tawarkan kepada saya 1 unit truk dan dia minta DP kepada saya senilai 100 juta. Itu yang dilaporkan ke Polrestabes ya? Itu yang saya laporkan ke Polrestabes 100 juta. Tapi itu pun sudah panjang perdebatan, tapi tidak juga ada titik temunya. Dan truk itu juga tidak pernah saya lihat bagaimana fisiknya. Akhirnya saya cari tahu di mana letak truk itu. Tak taunya truk itu truk orang lain. Ditawarkan kepada saya. Saudara Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menghentikan proyek lampu jalan karena dianggap gagal. Oleh karena itu pemborong diminta segera mengembalikan uang dan membongkar lampu yang sudah terpasang. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan proyek pembangunan lampu jalan di sejumlah ruas Kota Medan yang lebih dikenal dengan lampu pocong dihentikan. Dari hasil pemeriksaan, inspektorat proyek tersebut dianggap gagal dan melanggar sejumlah kontrak.
Proyek pembangunan lampu jalan di sejumlah ruas Kota Medan kerap menuai kritik dari masyarakat dan anggota DPRD Kota Medan karena tidak kunjung selesai. Proyek yang harusnya selesai akhir Desember 2022 ini mangkrak hingga awal Mei 2023. Wali Kota Medan menambahkan, ia juga sudah menurunkan tim inspektorat untuk mengecek proyek dengan anggaran 25 miliar rupiah tersebut. Tim Inspektorat Pemko Medan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait proyek lampu jalan tersebut. Hasilnya dalam pemeriksaan, Bobi menilai proyek tersebut gagal. Bobi memerintahkan untuk segera menyurati 8 perusahaan yang memegang proyek lampu jalan itu untuk segera bertanggung jawab dan mengembalikan 21 miliar rupiah lebih anggaran APBD yang sudah diberikan Pemko Medan. Hasil pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan oleh inspektorat mengenai yang biasa disebut oleh netizen menyebutnya lampu pocong. Ini memang agak lama karena pemeriksaannya juga minta menyeluruh dan kita minta pemeriksaannya juga didampingi dan juga bersama dengan BPK. Oleh karena itu beberapa hari yang lalu hasil pemeriksaan sudah keluar dan biasanya pocong ini kita anggap proyeknya gagal. Jadi kita akan tagihkan seluruh anggaran atau uang APBD yang sudah keluar untuk proyek ini untuk ditagih kembali. Dan saya berharap juga berikutnya untuk inspektorat untuk bisa melihat lebih jauh lagi. Ya pemirsa, informasi lainnya sudah kami rangkum dalam segmen Pilihan Rakyat. Informasi pertama, saudara, memasuki hari ke-10 dibukanya pendaftaran bakal calon Dewan Perwakilan Daerah, DPD RI dan Caleg Pemilu 2024 mulai melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Dengan mengendarai becak bermotor, puluhan massa beratribut Partai Keadilan Sejahtera mendatangi kantor KPU Sumut. Kedatangan partai politik berbasis Islam guna mendaftarkan bakal calon legislatifnya yang akan bertarung memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Kedatangan bakal caleg ini disambut tari-tarian khas Sumatera Utara dan langsung menuju Aula KPU Sumut untuk melakukan tahapan penyerahan berkas pencalonan anggota legislatif DPRD Sumut. Komisioner KPU Sumut Batara Manurung mengatakan sebanyak 100 bakal caleg utusan partai berbasis Islam ini mendaftar untuk bertarung di daerah pemilihan di Sumatera Utara. Sementara itu untuk keterwakilan perempuan, PKS Sumut telah mencapai angka 38% di 12 dapil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Komisioner KPU Sumut juga menghimbau agar partai politik melakukan pendaftaran di waktu yang telah disediakan guna menghindari membludaknya pendaftaran di hari terakhir. Setelah menerima berkas persyaratan dari bakal calon legislatif ini, KPU Sumut akan melakukan verifikasi administrasi mulai dari 15 Mei hingga 23 Mei mendatang sebelum akhirnya diputuskan sebagai peserta pemilu. Setelah seluruhnya nanti menyerahkan proses pengajuan bakal calon, maka tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni KPU akan melakukan pemeriksaan syarat calon. Apakah dia sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi dokumennya akan kita periksa satu-satu dan kita pastikan apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka itu dinyatakan belum memenuhi syarat dan akan kita sampaikan kepada partai politik untuk dilakukan perbaikan. Penyampaian hasil pemeriksaan itu akan kita sampaikan tanggal 24 sampai tanggal 26 Juni.
pemirsa, setiap partai politik yang mengusulkan bacalek harus memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. KPUD Mandailing Natal menghimbau partai politik harus memperhatikan persyaratan tersebut sehingga tidak ada kendala dalam proses pendaftaran. Hingga hari ke-10 sejak dibukanya pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Mandailing Natal periode 2024 hingga 2029 mendatang, belum ada partai politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal. Sementara masa pendaftaran tinggal 4 hari lagi. Aktivitas di kantor KPUD Mandailing Natal terlihat sepi. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPUD Mandailing Natal Muhammad Yasir Nasution mengatakan, hingga di hari ke-10 ini belum ada bacalek yang mendaftar ke KPU. Namun sebagian keterwakilan partai politik telah berkoordinasi dengan petugas KPU. Mereka datang di antara hari Kamis dan Jumat atau Sabtu mendatang. Komisioner KPU Adina Muhammad Yasir Nasution menghimbau ketua partai politik segera mengusulkan bacaleknya ke KPU agar ada waktu untuk memenuhi syarat jika ada berkas bacalek yang belum lengkap. Seperti pemenuhan keterwakilan perempuan 30% di setiap daerah pemilihan. Karena syarat terwakilkan perempuan ini merupakan syarat mutlak. Jika syarat keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, maka bacalek di satu dapil bisa gagal pencalekan. Kita lihat dulu apa yang kurang. Misal kalau keterwakilan perempuannya tetap terpenuhi, misalnya satu dapil itu ada 10 kursi, tentu mereka maksimal bisa 10 caleg. Hanya satu yang kurang, yang satu ini yang dikembalikan nanti. Karena kalau satu yang kurang kan dia tidak mempengaruhi satu dapil. Tapi kalau keterwakilan perempuan yang kurang, maka itu akan mempengaruhi satu dapil. Partai politik dihimbau agar sesegera mungkin untuk mendaftarkan bacaleknya sehingga bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memenuhi persyaratan jika ada yang kurang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pada hari ke-9 jadwal tahapan pendaftaran pengajuan bakal calon legislatif di Kabupaten Labuan Batu Utara, sebanyak 139 orang sudah mengikuti tes kesehatan di RSUD AEK Kanopan. Sesuai jadwal tahapan pemilu 2024 mendatang, di hari ke-9 jadwal pendaftaran bakal calon legislatif di Kabupaten Labuan Batu Utara, baru 139 orang bacalek dari partai politik yang mengikuti tes kesehatan. Sementara itu sesuai PKPU nomor 10 tahun 2023, bahwa pendaftaran di KPU mulai dibuka 1 Mei hingga 14 Mei 2023 pukul 8 sampai pukul 4 sore, kecuali pada 14 Mei 2023, pendaftaran dibuka mulai pukul 8 sampai pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Sementara itu sesuai jumlah dapil, KPU mempersiapkan 560 orang dari 16 partai politik yang ada di Labuan Batu Utara. Peserta akan mengikuti kontestan pemilu legislatif 2024 mendatang. Salah seorang bacalek, Eli Lubis, mengatakan ia baru saja selesai mengambil hasil tes kesehatan di RSUD sebagai syarat mendaftar pengajuan bacalek di kantor KPU. Surat kesehatan untuk pencalekan DPRD Labuan Batu Utara. Oh gitu. Jadi apakah jadwalnya hari ini apa enggak telat kali itu gimana gitu? Belum telat. Artinya karena batas pendaftaran tanggal 14. Dari partai sudah ada 2. Kami hanya 3. Anggota DPR sudah ada 2. Yang sudah siap, saya terakhir. Yang informasi yang lain, serta lain? Sudah ada sebagian menyusul. Koordinator Divisi Humas SDM KPU Labuan Batu Utara, Sabrul El Fauji, mengatakan sejak 1 Mei 2023 lalu telah dibuka pendaftaran pengajuan bacalek di Kabupaten Labura dari partai politik. Namun hingga 9 Mei 2023 pukul 14:40 waktu Indonesia Barat, belum ada satupun dari partai politik yang mendaftar di Sekretariat KPU Labuan Batu Utara. Untuk mengantisipasi penumpukan dan mempermudah proses pendaftaran, KPU membuka layanan helpdesk untuk mempermudah partai politik mendapat informasi pendaftaran balon anggota DPRD. Ya, sementara ini kita terus melakukan komunikasi aktif ya dengan partai politik, dalam hal ini LO masing-masing partai politik, agar partai politik yang bersangkutan
segera memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh PKPU 10 tahun 2023. Dan kami selalu berkoordinasi dengan pimpinan partai politik dan ataupun LO sebagai penghubung partai politik untuk memberikan informasi-informasi yang terkait dengan persyaratan pencalonan ataupun syarat calon yang harus dipenuhi. KPUD Labuan Batu Utara menghimbau partai politik secepatnya mendaftarkan bacalek sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Ya pemirsa, memasuki hari ke-10 dibukanya pendaftaran bakal calon Dewan Perwakilan Daerah, DPD RI dan Caleg Pemilu 2024 mulai melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kanker serviks menjadi penyakit berbahaya bagi wanita. Selain dapat menyebabkan berbagai komplikasi, juga bisa menyebabkan kematian bagi pengidapnya. Untuk itu pencegahan sejak dini perlu dilakukan untuk menghindari penyakit ini. Untuk mencegah peredaran kanker serviks yang menempati urutan 2 dari 10 kanker terbanyak yang dialami wanita ini, Yayasan Kanker Indonesia YKI Cabang Sumatera Utara melaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan PAP smear gratis di kantor YKI Cabang Sumatera Utara di Jalan Iskandar Muda, Medan pagi tadi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Mujahid Hasibuan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada YKI Cabang Sumatera Utara di bawah asuhan Ibu Nawal Lubis terus berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pada penyakit kanker. Menurut Mujahid, apa yang dilakukan YKI dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini pencegahan penyakit kanker sangat tepat, mengingat bila gejala kanker diketahui sejak dini akan dapat diatasi melalui pengobatan. Namun akan sangat rumit bila diketahui sudah lanjut dan stadium tinggi. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada YKI ya yang punya komitmen yang tinggi untuk tetap bersama-sama melindungi masyarakat dari kanker ya, dengan cara melakukan deteksi dini. Karena itu kita menyambut gembira bahwa ini rutin dilakukan. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga untuk upaya kita dalam menurunkan angka kejadian kanker di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Yayasan Kanker Indonesia Cabang Sumatera Utara, Dr. Siti Zahra Nasution menjelaskan penyuluhan tentang kanker rahim dan pemeriksaan PAP smear gratis sebagai fungsi bidang pelayanan YKI Sumut yang rutin dilakukan 4 kali dalam setahun. Tujuannya untuk menekan penyebaran penyakit kanker dengan mengedukasi masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk memeriksakan kesehatannya sejak dini. Salah satunya dengan melakukan PAP smear sebagai langkah efektif mendeteksi kanker serviks. Kesulitan-kesulitan yang kita alami kalau terdeteksi atau terindikasi kanker adalah banyaknya masyarakat yang datang ke pelayanan kesehatan apabila kondisinya sudah buruk atau kesulitan-kesulitan yang kita alami kalau terdeteksi atau terindikasi kanker adalah banyaknya masyarakat yang datang ke pelayanan kesehatan apabila kondisinya sudah buruk atau kondisi penyakitnya sudah stadium lanjut. Nah, ini yang sangat merisaukan karena akan menggunakan dana negara atau dana BPJS yang sangat banyak, yaitu nomor 3 pengguna dana atau menghabiskan dana BPJS Kesehatan. Karena kalau kita temukan di stadium lanjut, pengobatannya mahal, lama, dan angka kesembuhan juga rendah. Penyuluhan disampaikan Dr. Riza Ivani kepada 50 kaum ibu-ibu. Riza menjelaskan apa saja gejala, penyebab, dan cara mencegah kanker serviks ini dan cara mengetahuinya.
Di Sumatera Utara, pendidikan pesantren saat ini terus melakukan pembenahan baik fisik maupun non-fisik. Hal itu dilakukan guna menciptakan generasi santri yang Qur'ani dan berakhlakul karimah. Seperti halnya di pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir, Jalan Mahoni Pasar 2, Kabupaten Deli Serdang. Para santri dan santriwati bukan hanya diberikan ilmu pengetahuan umum, namun metode pendidikan untuk menciptakan generasi penghafal Al-Quran juga diberikan kepada para santri dan santriwati dari mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut membuat Konsulat Jenderal Malaysia untuk Sumatera Utara Ayub Omar tertarik dan berkunjung ke pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Dalam kunjungannya, Konsulat Jenderal Malaysia Ayub Omar dan Buya Kiai Haji Amiruddin meninjau fasilitas dan infrastruktur pesantren serta memberikan motivasi kepada para santri dan santriwati. Pimpinan Yayasan Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir Buya Kiai Haji Amiruddin mengatakan, kunjungan Konsulat Jenderal Malaysia untuk Sumatera Utara merupakan silaturahmi dan kerjasama dalam hal pendidikan agar nantinya para santri juga dapat melakukan studi banding di negara Malaysia. Kehadiran Konsulat Jenderal Malaysia untuk Sumatera Utara juga memberi semangat kepada para santri untuk dapat menempuh pendidikan di pesantren dengan baik agar menjadi penghafal Al-Quran. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ditakdirkan Allah bisa kita laksanakan di masjid selepas kami berkenalan secara dekat ketika pembukaan MTQ Yayasan Haji Anip di bulan Ramadan yang lalu. Terima kasih Pak Konjen. Yang kedua, santri-santri kita ini adalah santri pemula kelas 7 dan kelas 8 tingkat SMP Islam Terpadu Darul Azharion Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Tadi Pak Konjen rupanya mengatakan beliau juga dulu seperti ini, tapi pada waktu itu dan juga sekarang disebut dengan boarding school, sekarang pesantren. Yang ketiga, harapan kita, karena Pak Konjen di bulan Juli ini kita akan buka tingkat yang berikutnya di atas SMP, yaitu aliyah atau SMA. Harapan saya nanti mereka ada yang juga melanjutkan studi ke Malaysia. Konsulat Jenderal Malaysia untuk Sumatera Utara Ayub Omar mengatakan selama 3,5 tahun berada di Sumatera Utara, ia melihat perkembangan pesantren sangat pesat dan berada di setiap titik di Sumatera. Hal tersebut membuat ia takjub dan semakin yakin akan adanya generasi penghafal Al-Quran dan alumni pesantren yang memegang teguh kehidupan dengan mempedomani Al-Quran di masa yang akan datang. Kesempatan ini kesempatan yang amat baik sebabnya antara tugas saya di Medan adalah juga untuk berbaik-baik dengan semua pihak, ya, termasuk yang baik pemerintah dan juga bukan pemerintah, ahli akademik, ya, ahli sunnah, ahli fikir, ya. Jadi ke semua pihak yang mempunyai legal kapasitas itu kita menjalinkan hubungan baik, ya. Jadi tidak hanya sekadar pemerintah. Jadi ini kesempatan yang amat baik bertemu dengan Buya sendiri yang juga sebagai pengasas pesantren ini, kerana kita tahu Buya juga merupakan satu figur utama di Sumatera Utara. Kita berdoa dan berharap pesantren yang didirikan ini dapat berkembang terus, ya, mendidik anak-anak sama ada perempuan atau lelakinya ke pendidikan yang berasaskan agama supaya dapat berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari keputusan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tentang penerimaan peserta didik baru PPDB SMK, SMA dan Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Sumatera Utara disikapi sejumlah sekolah-sekolah di Provinsi Sumatera Utara dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang PPDB SMK, SMA dan Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Sumatera Utara ini sangat penting disebarluaskan kepada orang tua dan calon peserta didik baru. Di SMK Negeri 1 Beringin misalnya, para kepala sekolah SMP dan tenaga kependidikan serta komite termasuk Muspika setempat telah mendapatkan informasi tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Berbagai informasi penting disampaikan pihak sekolah ini, mulai dari prinsip dan persyaratan serta tahap pendaftaran, juga jalur pendaftaran PPDB dijelaskan dengan rinci.
Bagi SMK Negeri 1 Beringin Deli Serdang, penyampaian informasi PPDB sangat penting dilaksanakan agar masyarakat atau orang tua termasuk calon peserta didik baru benar-benar mengetahui secara jelas kompetensi keahlian apa yang diinginkan termasuk peluang untuk lolos diterima di sekolah ini. Dengan demikian, calon peserta didik baru dapat mengetahui sejauh mana peluangnya dapat diterima melalui berbagai jalur yang sudah disediakan oleh pihak sekolah ini, yang pendaftarannya ikut seleksi secara online melalui panitia PPDB tahun pelajaran 2023-2024 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mulai 20 Mei 2023. SMK Negeri 1 Beringin melaksanakan sosialisasi penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2023-2024 sesuai dengan Permendikbud nomor 1, Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Yang menjadi tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah agar kiranya masyarakat mengetahui keberadaan SMK Negeri 1 Beringin dan peluang yang membuat anak-anak kita atau calon siswa kita bisa masuk sesuai dengan kompetensi keahlian yang mereka minati. Jadi anak-anak bisa memilih sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dengan adanya penyampaian informasi tentang PPDB tahun ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang berdekatan atau berada di wilayah satuan pendidikan dapat mengetahui dengan jelas bagaimana tata cara pendaftaran peserta seleksi PPDB secara online, termasuk peluang untuk lolos diterima di SMK Negeri 1 Beringin Deli Serdang. Kami dari terima kasih, tentunya kami dari pemerintah Kecamatan Beringin mengucapkan terima kasih atas kegiatan sosialisasi ini, karena ini tentunya dalam rangka bagaimana menyampaikan pesan kepada masyarakat kita, anak-anak kita nanti yang lulus dari SMP, untuk memudahkan mereka mengetahui aturan-aturan yang disampaikan, sehingga memudahkan mereka dalam mendaftarkan diri mereka ke sekolah SMK Negeri 1 Beringin ini. SMK Negeri 1 Beringin tahun ini menerima 504 calon peserta didik baru untuk sebanyak 7 kompetensi keahlian yang ada di sekolah ini. Kita beralih ke SMP Negeri 19 Medan yang mengharapkan bantuan sarana komputer untuk digunakan para siswa terutama dalam mengikuti ujian akhir semester setiap tahun. SMP Negeri 19 Medan saat ini menjadi salah satu sekolah di antara sekolah negeri yang sangat mengharapkan bantuan berupa sarana komputer dalam menunjang pelaksanaan ujian akhir semester. Hal ini dikatakan Kepala SMP Negeri 19 Medan, Sutrisno, di sela-sela pelaksanaan ujian akhir semester. SMP Negeri 19 Medan mengharapkan sarana komputer menyusul ruangan laboratorium sudah disediakan. Saat ini di sekolah ini masih menggunakan sarana manual atau berbasis kertas dalam pelaksanaan ujian akhir semester. Menurutnya di era digitalisasi saat ini, para siswa terus ditingkatkan ilmu pengetahuannya tentang digitalisasi sehingga terbiasa dalam menggunakan sarana IT. Karenanya ia mengharapkan agar berbagai pihak termasuk dari pemerintah Kota Medan memberikan sarana komputer sehingga sekolah ini dapat sejajar dengan SMP negeri yang ada di Kota Medan yang sebagian besar saat ini telah menggunakan sarana komputer dan Android setiap melaksanakan ujian akhir semester. Hari Senin kita sudah melakukan ujian akhir sekolah. Kebetulan di sekolah SMP Negeri 19 Medan ini masih menggunakan berbasis kertas. Akan tetapi saya berharap di tahun-tahun berikutnya kegiatan ujian sekolah itu menggunakan Android. Mengapa? Karena di era digitalisasi ini mau tidak mau kita harus menggunakan digitalisasi. Akan tetapi kondisi sekolah dari segi sarana dan prasarana kita belum memiliki lab komputer. Akan tetapi bantuan komputer masih belum kita dapatkan dari pihak manapun. Saya berharap pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan mau membantu kami dalam hal bantuan lab komputer. Sementara itu dari pantauan di sekolah ini pada hari ketiga UAS di Kota Medan untuk tingkat SMP berlangsung lancar sesuai program sekolah.
Di SMP Negeri 19 Medan, jumlah peserta UAS 244 siswa dengan menyediakan ruang ujian sebanyak 13 ruangan. Setiap ruangan diawasi para guru sebanyak 2 orang dengan ketentuan jumlah siswa setiap ruangan hanya 19 orang. Hari ini di sekolah ini, UAS mengujikan mata pelajaran IPA dan PKN dengan waktu menjawab soal UAS selama 60 menit. UAS di sekolah ini berlangsung hingga hari Jumat mendatang. Esok sebagai hari keempat, UAS akan mengujikan mata pelajaran Bahasa Inggris dan PJOK. Pemirsa, bercocok tanam di halaman rumah sudah biasa, namun bercocok tanam budidaya buah anggur di halaman rumah sangat luar biasa. Ditambah lagi anggur dapat tumbuh dan berbuah sangat lebat. Seperti yang dilakukan warga Pasar 6 Kelurahan Tandem di Jalan Melinjau, Binjai Utara, sebagian warganya memanfaatkan halaman rumahnya dengan bertanam buah anggur. Budidaya buah anggur di halaman rumah ternyata sangat mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Buah yang memiliki rasa khas ini disukai semua orang, hanya saja harganya yang mahal menyebabkan tidak semua orang dapat menikmati buah anggur. Untuk itu beberapa orang memilih membudidayakannya sendiri buah anggur di pekarangan rumah agar ketika berbuah dapat langsung menikmati lezatnya buah anggur. Buah anggur yang memiliki nama ilmiah Vitaceae ini juga dapat dibuat menjadi aneka olahan makanan seperti kismis, agar-agar, jus anggur, dan lainnya. Salah seorang pembudidaya buah anggur, Zul, mengatakan biasanya buah anggur tumbuh di daerah dataran rendah dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Namun setelah ditanam pohon anggur tidak boleh langsung di lahan terbuka untuk menghindari hujan dan matahari secara langsung. Oleh karena itu disarankan agar menanam pohon anggur harus di media tertutup, namun dengan pencahayaan melalui atap transparan agar dapat menyerap sinar matahari. Dengan media tanam anggur sangat cocok ditanam pada tanah dengan pH sekitar 7 dan tanah yang digunakan bukan tanah pasir atau tanah lempung, melainkan tanah yang sudah diberi vitamin dan nutrisi lengkap. Menurut Zul, tanaman anggur akan berbuah setelah berumur 3-4 bulan. Namanya anggur jenis Bekanur. Perawatannya, anggur ini tidak bisa kena hujan tapi wajib kena panas. Tidak bisa kena hujan, wajib kena panas. Dari seumuran ini berbuah 5 bulan, dia sudah bisa berbuah. Perawatannya cukup, macam medianya itu ada koi kambing, ya kan, tai lembu, tai kambing, dia, dan tanahnya itu media harus poros dia, maksudnya harus gembur, dia dicampur sama sekam bakar, sekam mentah dicampur. Masalah hama dia seminggu 2 kali wajib semprot. Budidaya buah anggur di halaman rumah di Binjai Utara ini cepat diketahui warga sekitar dan luar kota Binjai, sehingga banyak warga yang ingin langsung membeli dan memetik buah anggur yang siap dipanen. Dengan harga Rp150.000 setiap kilogram, warga dapat membawa pulang buah anggur yang manis dan juga segar. Tertarik? Tahu dari mana ada kebun anggur? Kebun anggurnya dari teman gitu, di sana katanya ada di daerah Binjai ada kebun anggur gitu. Iya. Bagus buahnya, rasanya juga manis gitu. Lebat gitu buahnya. Tetangga ya kita ada saudara yang kasih tahu, tetangga. Gimana boleh? Bagus buahnya, lebat. Gerem lah, gemes ngeliatnya. Ya saudara, kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Saudara, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk hari Kamis 11 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1, yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Kamis 11 Mei 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Serdang Bedagai, Batubara, Simalungun, Kepulauan Nias, Karo, Binjai, Asahan, Dairi, Samosir, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan, di mana hujan ringan berpeluang terjadi di wilayah
Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Toba, Simalungun, Mandailing Natal, dan Kepulauan Nias. Untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara, di mana suhu berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau pada tanggal 8 Mei 2023. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.